صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق القدر العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, sama-sama kita hormati, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Ibu Hajah Rusmina binti Thayyib, almarhum Habib Thayyib bin Su'id, dan seluruh daripada warga Jatipadang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Tifan Al-Ustaz Muslim, dan juga tim Hadrah Musalla Nurul Falah. Mudah-mudahan dalam anugerah dan juga cahaya kebahagiaan kemenangan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana namanya, Nurul Falah, cahaya kemenangan, cahaya kemenangan. Hadirin rahimakumullah, kita memperingati daripada almarhumah 7 hari kewafatan beliau, ta'ziyah. Mudah-mudahan tahlil, tahmid, bacaan salawat dari malam pertama sampai dengan malam hari ini, bacaan Al-Quran, khatmil Quran, semuanya itu mendapatkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan almarhumah Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Bapak sekalian, ibu sekalian, ini acara saya yang kedua. Dari habis maghrib di pesantren tempat saya, kemudian dihubungi sama juga Ustaz Muslim. Ini yang kedua. Nanti ini kira-kira jam 9:30 saya ngajar lagi nih. Ngajar lagi, acara ketiga. Dan jam 10:30 acara lagi, khatmil Quran. Pulang-pulang subuh. Cuman pulangan ini ke rumah ini, nggak mana-mana. Alhamdulillah, begitu dah. Hadirin rahimakumullah, maza na'mal wa maza natasarraf. Apa yang harus kita lakukan dan harus lakukan progres dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan suatu kehidupan kita tiada lain adalah untuk apa? Untuk sejauh mana kita dapat menjawab esai-esai persoalan kehidupan. Al-Habib Umar Muhammad bin Hafiz, guru kita semuanya. Alhamdulillah saya pernah 2018 di hari. Kemudian 2020 balik lagi ziarah, dan juga termasuk pondok pesantren yang didirikan dan dimuassis oleh Habib Jindan, itu diberikan nama oleh Al-Habib Umar bin Hafiz Al-Minhatul Ilahiyah. Al-Habib Umar bin Hafiz, man lam yuflih kaifa yuflih. Orang yang gak bahagia bagaimana dia mau bahagia? Man yuflih kaifa la yuflih. Bagaimana orang yang bahagia dia tidak berbahagia? Yang tidak berbahagia bagaimana dia mau bahagia? Yang bahagia bagaimana dia tidak bahagia? Artinya apa? Di dalam suatu perkumpulan yang dimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau katakan suatu kaum yang dia berkumpul, disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah SAW pada hidangan tersebut tiada lain adalah hidangan nutrisi hati. Sebagaimana Syekh Ibnu Sarad di dalam kitab Al-Lumah dikatakan bahwasanya ada sesuatu yang memberikan suatu nutrisi dalam kehidupan kita. Apa nutrisi dalam kehidupan kita? Tiada lain adalah nutrisi hati yang disebut dengan zikrullah, berzikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, membaca Al-Quran, mendapatkan ataupun menjalankan daripada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhumah kita yakini sebagaimana orang-orang daripada sekitarnya, anak, famili, sanak, mantu, dan juga cucu-cucunya, beliau tentu sehari-harinya menempuhkan bagaimana kehidupan yang beliau rasakan, yang beliau laksanakan.
Sebagaimana tadi sudah dikatakan sudah haji. Allah sudah haji. Apa ganjaran orang yang haji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang dia melaksanakan umrah dan haji, maka wajib baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dalam proses perjalanan kehidupan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum artinya apa sih? Liyabluwakum, untuk diuji kum di antara kalian. Bentuknya istimrar, fi'il mudhari. Artinya bagaimanapun kehidupan kita terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyukum ahsanu amala wa la ayyukum bi ahsanil qaula. Allah dalam redaksi surat Tabarok ini yang kita kenal dengan surat Al-Mulk, surat Tabarok ini Allah menyebutkan dengan redaksi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang paling baik amal baiknya? Tapi Allah tidak mengatakan liyabluwakum ahsanu qaula, bukan orang yang paling bagus perkataannya. Orang berbicara dengan segala sesuatu yang baik, alhamdulillah. Apalagi di zaman-zaman politik, caleg pada datang segala macam ini. Bukan itu yang dicari, tetapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana orang yang dikatakan tiada lain adalah paling baik amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabbul abdu fayabtaliyah." Siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fayabtaliyahu, maka diuji orang tersebut. Apapun kita. Kalau kemarin kita ditanggalkan oleh almarhum Ibu Hajah, mungkin 1 bulan sebelumnya kita masih bisa bersimpuh, masih bisa duduk bersama-sama. Kemudian pada saat ini kita hanya dapat merenungkan, dapat bisa bersedih, dapat bisa berkabung. Namun katakanlah, jangan larut dalam kesedihan. Proses perjalanan kita masih panjang. Kalau kita untuk selalu bersedih di dalam meratapi daripada kematian orang tua kita, guru-guru kita dan semuanya, kapan kita harus beranjak untuk melanjutkan estafet perjuangan orang tua kita? Rasulullah SAW beliau mengajarkan minimal ada beberapa hal. Pertama, apabila orang tua kita meninggal dunia, maka daripada ahli warisnya, untuk apa? Untuk segera tiada lain mengadakan yakni sidang faraid. Sidang faraid, apa sidang faraid? Ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Kapan? Maksimal 40 kematian beliau sudah dilaksanakan. Kadang-kadang begini, saudara satu dengan saudara yang lainnya apa? Main tahan-tahanan. Jangan. Supaya apa? Supaya orang tua kita, mereka di alam barzah sudah tenang. Apa-apa yang dititipkan, apa-apa yang ditinggalkan berkenaan dengan ahli harta warisannya sudah dibagikan. Itulah yang disebut dengan ilmu faraid. Yang kedua, apabila almarhum punya hutang piutang, maka segeralah dibayar hutang tersebut. Ini kadang-kadang kita apa ya? Pura-pura aja. Abang kita punya hutang, kita pura-pura aja. Bagaimana caranya? Secara ilmu faraid. Secara ilmu faraid, apakah yang bayar hutang itu anaknya atau almarhum yang sudah meninggal? Anaknya, dia bilang anaknya. Sepakatnya anaknya ya. Yang benar adalah segala hutang piutang tiada lain adalah dibayar oleh melalui harta almarhum. Paham nih, kudu paham. Nah kalau itu gimana tuh di musola atau di masjid? Maka dengan demikian harta ataupun yang berkenaan dengan hakul adami, hutang piutang tersebut bukan diwakilkan, tetapi ditangguhkan. Untuk apa? Didiskusikan bersama ahli warisnya, anak-anak keturunannya, dari anak pertama sampai dengan anak yang bontot. Kumpul, kira-kira abah kita, kan begitu, kita orang Betawi, abah kita, orang tua kita, nyak kita punya utang kagak ya? Ataupun yang piutang. Jujur, kalau seandainya ada orang yang mengatakan, alhamdulillah nih saya mohon maaf saya punya utang, dan keren dah begitu. Tapi kadang-kadang yang punya utang gimana?
lupa aja pura-pura ya udah meninggal dah, Allah juga tahu. Begitu, nggak boleh begitu. Ada yang disebut dengan hakul adami. Disebut dengan hakul adami adalah hak-hak hubungan dia waktu dia hidup secara, yaitu anak Bani Adam, hakul adami. Jadi begitu. Dibayarin utangnya dari mana? Dari proses katakanlah yang dikatakan harta tersebut dari orang tuanya yang wafat. Baru difaraid. Selanjutnya apa lagi? Menjalin hubungan silaturahim yang pernah dijalankan oleh siapa? Oleh orang-orang tua kita terdahulu. Contoh misalnya, abah kita dulu tuh kalau misalnya mau puasa, ngapain nih misalnya? Oh ziarah keluar Batang, jalanin keluar Batang. Begitu, mau puasa misalnya. Oh misalnya mau apa lagi? Oh ya ada uaknya, ada temannya. Jalin silaturahim untuk siapa? Untuk meneruskan perjuangan daripada orang tua kita. Hadirin rahimakumullah. Kalau orang soleh udah enak banget. Ada di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mukhtasar Ihya Ulumuddin tiba-tiba kecil-kecil. Cuman ada kitabnya gede nih. Kayak gaban tau gaban. Sekarang tahu gak gaban? Tahu gak gaban? Enggak tahu ya. Segede gaban kan begitu nyebutan dulu. Segede gaban, gede banget begitu. Nah, ada kitabnya tuh berapa? 4 jilid tuh. Kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau ada kitabnya tuh Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin digarap oleh Al-Imam Ghazali. Ada lagi nih kitab ringkasannya, Bidayatul Hidayah. Dulu saya waktu ditarik sambutan mewakili Indonesia, saya bilang ya dalil adalah manhaj di antara manhaj Rasulullah SAW. Ya dalil intisarinya adalah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Saya bicara dengan Habib Umar bin Hafiz dan juga Al-Habib Ali Mashhur pada saat itu, di mewakili daripada yaitu Asia Tenggara pada saat itu. Nah ini kitab Ihya Ulumuddin. Mukhtasarnya apa dikatakan? Apabila orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan 80 kali hasta. Satu hasta berapa ya? 60 cm, 60 kali 80 berapa? 60 kali 8 berapa? 48 berarti 480 cm berarti kan gitu. 400 cm 60 cm dikali 80 berapa ya? 4.800 berarti 4.800 cm dibagi 60 cm berapa tuh? Berapa yang besar seperti itu? Kata dikatakan di dalam kitab tersebut, siapa orang yang beriman kepada Allah dia wafat, maka Allah jadikan luas kuburnya berapa tadi? 80 hasta dikali 80 hasta, lebar daripada taman, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, yang disebut dengan taman surganya di alam kubur. Alhamdulillah. Beriman nih, makanya beriman. Yang kedua apa? Allah jadikan daripada kuburnya tersebut sebagai apa? Sebagai, ingat gak bu dulu orang tua kita punya kelambu, punya tahu kelambu? Ya, orang tua kita tuh abang kitanya kita tuh abang kalau tidur pakai kelambu begitu. Allah jadikan kuburnya terbuat dari kelambu berwarna apa? Minal khadra launuhu khadra. Warnanya berwarna hijau. Masya Allah, keluasan. Tapi ini tidak bisa kita secara logika kemudian kita kita gali dan kubur, nggak begitu. Tapi apa? Ada dimensi lain yang disebut dengan alam barzah. Kalau orang yang beriman itu udah enak. Tetapi bagi orang yang dia katakan munafik, katakan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kuburnya tiada lagi jenazah tersebut dengan lilitan yang disebut dengan sujatul aqra. Apa sujatul aqra? Ular punya kepala 80 cabang. Di antara 80 cabang kepalanya lagi memiliki bisa 80 cabang. Naudzubillah dari Allah, naudzubillah min dzalika Rasulullah. Nah, ini tiada lain apa menjadi ibrah untuk kita. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, "Kafa bil mauti wa izatu." Cukuplah dengan kematian nasihat untuk kita semuanya. Sambung silaturahim, mengislahkan, mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bertikai. Apa sih silaturahim? Silaturahim adalah sesuatu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita tetangga sama tetangga, jamaah sama jemaah. Nah, ada tuh begitu, ada di mana-mana. Begitu tuh. Males masjid ada dia ada begitu. Jangan. Nah, tinggal kitanya lagi juga untuk apa? Untuk open kepada orang lain.
Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang dia menyambung silaturahim rezekinya kagak bakalan seret. Terus tuh silaturahim, islahkan hati kita, keluarga kita yang bertikai, semuanya tiada lain adalah untuk apa? Untuk membangun daripada ukhuwah Islamiyah. Maka ada salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang dia menafkahkan daripada yang ia punya fis sarra' wad dharra. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sulit. Ini orang beriman nih. Punya duit kagak punya duit, tetap dia husnuzan kepada Allah, orientasinya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus dia menafkahkan. Yang kedua apa? Wal qaziminal ghaiz. Menahan amarah. Kadang-kadang kita apa? Disenggol dikit udah paling galak banget anak muda. Disenggol dikit begitu. Jangan. Wal qaziminal ghaiz wa 'afina 'anil nas, dan mengampuni daripada orang lain. Inilah tiada lain adalah orang-orang yang memiliki apa? Memiliki sifat muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu hatinya terorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup daripada yakni acara kita takziah di malam hari ini. Kalau tadi orang tua kita, tentu kemarin kan lagi di musola ataupun di masjid, pasti dikatakan begini, Ishadu hadzal mayt min ahlil khair. Jawabannya apa? Khair. Lagi ishadu hadzal mayt min ahlil khair. Oh, semua mengatakan khair. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada fil ard, antum syuhadakum fil ard. Kalian tiada lain adalah saksi di muka bumi untuk saudara-saudara kita. Maka ketika almarhumah disebutkan termasuk min ahlil khair, kita mengatakan min ahlil khair, maka katakanlah wajabatlah hal jannah, maka baginya tiada lain adalah surga untuk Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai apa? Sehingga perkumpulan ini kita diundang tetangga, apakah cuma sekedar habis tahlilan nanti ada beseknya apa begitu? Bukan. Melainkan tiada lain adalah bagaimana perhatian anak-anaknya memiliki orang tua yang telah mendidiknya, yang telah memberikan daripada asuhan secara biologis, secara pertumbuhan, secara zahir. Begitu juga dengan adab, begitu juga dengan keimanan, begitu juga dengan apa? Dengan sesuatu ilmu agama. Maka apapun yang diajarkan oleh orang tua kita, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, tiada lain adalah bagaimana caranya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur kepada orang tua kita. Orang tua kita telah berlalu meninggalkan kita. Orang tua kita telah berlalu bagaimana sosok senyumnya, sosok kepribadiannya, sosok daripada ketangguhannya sebagai orang tua. Maka dengan apa yang harus kita balas? Tiada lain adalah membangun fondasi keluarga tersebut menjadi keluarga yang barokah. Kan orang tua kita begitu ngajarin dulu tuh. Habis maghrib ngapain? Ngaji. Ini kita yang sekarang anak muda yang pegang apaan? HP nggak di mana-mana tuh, dipegang handphone. Disuruh ngaji kagak mau, disuruh ini kagak mau. Maka jadikanlah rumah tangga kita, komunitas kita dengan apa? Dengan sesuatu yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang namanya siapa? Namanya Abdullah. Sosok siapa? Sosok seorang yang dia nanti menjadi ahli muhaddisin di abad ketiga Hijriah. Termasuk zamannya Abu Lais As-Samarqandi, yaitu pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Ini Abdullah. Cuma lihat dulu nih, Abdullah jadi keren kayak begini karena siapa? Karena berkat daripada orang tuanya. Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama. Mubarak berarti abahnya namanya Mubarak. Ini di Jatipadang ada nih, namanya Bang Mubarak, ada di sini. Abdul Razak banyak kali. Mubarak ini buat kita nih. Penekanannya buat siapa? Buat kita semuanya yang udah jadi orang tua ataupun yang mau nanti berkeluarga. Mubarak dia kerja di mana? Di suatu tempat di mana tempat tersebut tiada lain adalah perkebunan katakanlah jeruk ataupun juga anggur dan sebagainya. Seorang raja berkata kepada Mubarak, "Ya Mubarak, aku ingin makan sebuah buah yang manis." Singkat cerita nih Mubarak nih. Ya, nanti namanya siapa? Fahrul Mubarak dan Fahrul nanti.
Fahrul apa ini? Kerja sama bosnya. Rul, tolong kata bos begitu. Tolong, gua pengen makan yang namanya jeruk, kalau enggak yang namanya anggur, yang manis. Ini Fahrul lari di langsung ke kebun tuh, petik tuh. Ya Rasulullah, ini Fahrul ketika nyampe ke depan bosnya dibawa berapa? Dibawa satu peti. Oh, kira-kira tuh Rul, bosnya marah apa kagak? Usik dia apa lagunya Fahrul ya? Gue minta yang manis satu aja, gue pengen jajalin. Dibawa berapa? Dibawa satu peti, dibawa sekeranjang. Kata bosnya, ya Rul, lu kerja lama-lama kagak ngerti juga Rul. Akhirnya nih Mubarak, ya ini guru, ini wahai rajaku, wahai bosku, aku telah sampaikan daripada permintaanmu. Alhasil apa nih? Ini dicaci maki nih. Mubarak tadi, ini Fahrul tadi dicaci itu anak mana sih? Anak Nurul Falah itu gitu katanya. Anak Nurul Falah dia anak Fahrul gitu. Pas udah balik gitu udah. Ini sang raja balik kemana? Masuk ke rumah nemuin istrinya. Ingat, setiap ada yang namanya laki yang lagi marah, ada yang ngadem. Siapa yang ngademin? Bini yang mana? Bini yang soleh, bini yang berapa? Bini yang pertama. Bini dah ke rumah bini itu tuh. Tanya lagi, ngapa sih bang? Marah-marah aja dari luar. Nih, Mubarak, si Fahrul, saya minta yang namanya buah yang manis, pengen jajalin atuh, dibawa yang namanya seberapa tuh? Seperti apa sekeranjang. Apa tuh kata bini yang soleha? Bini ya soleha ya, bukan soleh. Bini soleh. Bini yang soleha dia bilang, bang, berarti itu Fahrul, itu Mubarak, dia anak soleh. Bang, kok anak soleh? Emang anak soleh teh? Berarti, memang dia bilang itu, berarti dia anak soleh. Kok bisa ngomong kayak begitu, hai istriku? Iya bang, karena apa? Karena dia nggak pernah tuh yang namanya ngapain jajalin, mana tuh dia tahu yang manis mana yang asam. Akhirnya tuh merenung dan tuh, nah iya juga ya. Kata si bininya begini, bang, kita punya anak bang, siapa yang paling cakep di kampung Jati Padang siapa sih? Yang paling cakep cewek? Iya, bilang. Dia bilang begitu tuh. Mana nih Jati Padang nih? Anak kiai, ada anak kiai. Anak ustad gitu kali kita, biasa inceran tuh gitu, anak ustad mana? Eksan aja ada anak kadro, cik benerin lagi, ngumpulnya pora-pora semangat begitu tuh anak kadro tuh, ya, gitu tuh. Nah, alhasil udah tuh kata bininya, bang, abang, apa sih? Boleh puyang urusan belum kelar lo lagi tuh. Enggak bang, berarti ini yang namanya Mubarak, ini Fahrulnya anak soleh bang. Kalau begitu kita kawinin aja, kita punya anak. La haula wala quwwata, mau dikawin. Yang bener aja lo. Dia anak gua. Dia kerja sama gua. Lu nyuruh kawin anak gua, anak kita. Gua sama siapa? Sama tuh Mubarak, sama tuh Fahrul. Dia tukang kebun. Begitu katanya. Dia orang tukang kebun, bro. Udah jangan buyur. Bang, jangan begitu bang. Lihat hatinya, lihat kepribadiannya. Udah akhirnya tuh luluh. Siapa tuh? Luluh diantaranya hati seorang raja. Dipanggil Mubarak. Rul, sini Rul. Lagi gerak, beli kota tuh lari. Apa bang? Besok, lu siap-siap. Apa ya? Besok kawin sama anak gua. Coba itu. Di Jati Padang. Anak ustad. Kontrakannya 15, ketua yayasan, ketua masjid, punya taklim, punya sekolahan. Lu jangan gitu bro, jangan jadi matu, jangan gitu. Kan ada begitu orang dulu ada yang disebut dengan dipungut mantu, makanya jadi orang itu soleh, alim, tawadu, akhlak. Insya Allah ntar ada aja yang ngelirik begitu. Nah, alhasil nih, pada hal tersebut akhirnya nikah dan ya Allah, Fahrul dipajang apa? Dipajang di kembang pengantin, dia malu udah kan. Bininya tadinya kagak demen sama tuh Fahrul. Yang begini yang berdua begitu kata. Begitu. Udah selesai nikah, nih Fahrul ngapain tuh dia? Udah dipajang jadi nganten, besok kali dia enak kali leha-leha. Ada istilah orang Betawi disebut dengan naik bale itu tahu tuh, disebut dengan naik bale. Apa sih naik bale? Apaan? Mantu yang songong, kagak akur sama ipar atau begitu tuh. Mertuanya apa? Mertuanya kaya, dipungut jadi mantu, mantunya dari jadi naik bal, jadi naik kagak naik balik lah tuh.
Dia diam aja, dia tawadu aja, udah segala macam, udah tuh berlangsung. Wah, setelah itu lahirlah anak yang disebut dengan tadi diberikan nama yang disebut dengan Abdullah ibn Mubarak. Abdullah anak Mubarak, seorang ulama muhaddisin abad ketiga Hijriah, ahli faqih dalam ilmu agama, dalam ilmu hadis. Karena apa? Karena kewaroannya untuk dalam sikap dan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nah, kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih pada main pinjol, jangan pada main. Oh enggak, pinjol, tahu pinjol? Pinjaman online. Bagaimana mau berkah anak kita? Anak kita bebel aja begitu. Kenapa? Karena bapaknya juga bebel. Cari apa? Cari sesuatu yang halal, yang barokah. Anak kita diawasi makanannya dari hasil yang mana nih, zat dan juga perolehannya. Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Maafin ya Pak Fahrul ya, masya Allah. Inilah yang dapat Al-Fatih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf kalau seandainya nanti ini begini. Insya Allah nanti mungkin saya 5 menit aja di sini ngetes sementara. Nanti lah belum pamit duluan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk almarhum. Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesehatan, keberkahan, hasil maksud, zahir dan batin, berkah dunia dan akhirat. Dan kita semuanya Allah berikan panjang umur, Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa bi jannatin salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada kelupaan, kalau tadi orang tuanya jangan pinjol, jangan apa lagi tuh? Jangan main rentenir. Nah yang anak mudanya jangan pada main game. Tuh lu tahu sendiri. Jangan pada main game surat, main futsal, jangan pakai taruhan. Aku pikiran aja deh pun. Nah jangan begitu. Insya Allah kita belajar dan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.